kita hidup di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita diberi amanah, yaitu bekerja. Pensiun pun boleh, tapi tidak boleh berhenti berfungsi dan berbuah. Kita semua harus menemukan sebuah kesibukan. Karena dalam kesibukan itu Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Hidup gak boleh pasif. Pasif itu musuh terbesar kita. Bahkan musuh terbesar bukan setan. Karena kalau setan mengganggu kita, kita biasanya aktif berdoa. Tapi rasa nyaman, rasa puas, atau bahkan kecewa dan putus asa, apapun yang menonaktifkan Anda, tolak itu dengan iman. Kerja itu dari Allah. Jangan kita mengeluh kerja kita berat. Semua pekerjaan pasti berat. Kecuali kalau kerjaan kita, ya gitu-gitu aja. Kalau kita mau maju, pasti banyak tantangan. Orang yang tekad hatinya bekerja, nanti ketemu sesuatu. Tapi orang yang beralasan tidak akan menemukan apa-apa. Talenta itu bukan hanya bakat. Talenta itu juga waktu dan badan. Kita itu harus berani maju apapun resikonya. Daripada nunggu bola, jemput tuh rezekinya. Kalau nggak ada pekerjaan apa-apa lagi, jangan gengsi. Ambil apapun yang available, asal itu bukan kriminalitas, asal bukan kejahatan, asal halal. Pokoknya kerja dulu. Pokoknya kerja dulu. Kerjakan apa yang tangan Anda temukan untuk dikerjakan. Pokoknya kerja dulu. Orang yang komitmen sama Tuhan pasti komitmen untuk bekerja. Gak mungkin ada orang yang komitmen sama Tuhan hatinya itu nyaman menganggur. Gak mungkin ada orang yang komitmen sama Kristus lalu dia bisa tidak pelayanan. Gak mungkin. Pasti gatal rohani terjadi, dia gak akan tahan. Pasti gerah dia. Jikalau spiritnya menganggur. Pasti dia mau terlibat dalam ministry. Gak mungkin gak. Dan orang yang punya komitmen sama Kristus gak akan pilih-pilih ministry apa. Asal dia bisa berguna. Kan Alkitab mengatakan the God of help. Allahnya semua kebetulan ini hanya muncul di dalam diri orang yang aktif bekerja. Dia hanya muncul di dalam diri orang yang imannya tidak mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, mata kita itu jangan ke sorga begini kalau kerja. Mata kita itu ke kerjaan. Nanti kita akan dikejutkan oleh Tuhan tengah jalan. Tiba-tiba, the God of helps. Allah kebetulan itu muncul aja. Tak diundang, teng keluar. Kok bisa gini, kok bisa gitu? Bertahun-tahun kemudian kita menoleh ke belakang dan berkata, wow itu Tuhan, itu di kilometer ini Tuhan, ini di Tuhan, ini Tuhan. Mata itu jangan tertuju ke sorga. Tertuju ke kerjaan kita. Fokus konsentrasi. Kalau kita main tenis dalam sebuah turnamen, Wimbledon contohnya apalagi yang begitu, mata peduli amat scoreboardnya. Pokoknya ada bola smash, backhand, kejar. Kejar selama kakimu masih bisa mengejar, belum patah, kejar sampai ujung-ujungnya. Mau di kiri, kanan, dikocak. Kejar terus tuh bola, jangan sampai luput dari pukulan Anda. Peduli amat scoreboardnya, tiba-tiba tahu sudah champion aja. Ini yang membuat orang Kristen tidak gigih bekerja. Karena orang Kristen itu salah tafsir kasih karunia. Kita ini dalam kerajaan grace atau kasih karunia. Sedangkan agama lain dari kerajaan karma. Sana kalau nggak bagus nanti lahir jadi kucing. Kalau di situ orang jahat nanti lahirnya jadi ulat. Jadi mereka ketakutan. Kalau kita diampuni selalu. Tapi salah. Kasih karunia tidak membuat kita malas. Orang yang terima kasih karunia akan rajin. Paulus berkata begini. Kasih karunialah yang bekerja di dalam aku sehingga aku, dia berkata gini bukan membual ya, karena itu fakta. Aku bekerja lebih keras dari semua rasul yang lain, termasuk Petrus, termasuk Kefas. Aku bekerja harder lebih dari mereka. Kasih karunia tidak membuat kita malas. By produknya salah itu. Kalau kita tahu kita diampuni, kalau kita tahu kita sudah ada di depan, kita lari lebih melaju. Di sini kesalahan banyak orang Kristen. Karena mereka matanya tertuju ke atas sana. Tidak konsentrasi. Sedangkan orang dunia tahu hidup mati mereka tergantung performa mereka. Gak ada Tuhan. Aku kalau gagal ya gagal aku. Saya selalu mengucapkan pepatah ini. Kalau doalah seolah-olah Anda tidak bekerja. Doamu lah yang memberimu makan. Kalau kerja, kerjalah seolah-olah tidak ada Tuhan. Sadarkah Anda Tuhan yang berkata barang siapa setia dalam perkara sederhana,
dia diberikan perkara yang lebih besar dan lebih rumit lagi. Kata barang siapa setia di situ tuh perlu waktu. Setia tidak bisa dibuktikan sekarang. Itu nilai yang harus orang Kristen punya lebih. Lebih dari orang dunia, kita mesti lebih tekun. Kita mesti sabar. Orang Kristen gak boleh gampang kecewa. Kita juga harus setia. Nah, jangan ada orang di sini yang meremehkan pekerjaanku kecil. Atau profesiku ya begini-begini. Jangan. Setia saja.